destroy. Target destroy, target destroy. Perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel sudah berlangsung lebih dari 1 minggu. Seiring jalannya perang, dunia mulai menagih pertanggungjawaban Donald Trump akan ucapannya sendiri. Ia sesumbar telah menang, namun Amerika Serikat hingga kini hanya terbukti unggul secara taktis tanpa ada kemenangan strategis yang nyata. Dunia hanya dipertontonkan dengan ketakutan akan perang panjang yang terus memakan nyawa prajurit dan warga sipil. Trump yang katanya ingin menghentikan perang abadi, kini justru terjebak dalam labirin peperangan yang ia ciptakan sendiri. Lantas, apa saja retorika Trump yang kini malah berujung pada kegagalan? Dan apa kenyataan pahit yang harus diterima Washington kali ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Amerika Serikat datang dengan janji manis untuk mengeluarkan warga Iran dari tirani rezim teokrasi. Janji manis ini disampaikan langsung oleh Donald Trump dalam pidatonya pada tanggal 28 Februari 2026 lalu. Trump menyebut saat kebebasan bagi rakyat Iran telah tiba. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. Namun hanya berselang beberapa jam setelah janji kebebasan itu dideklarasikan, kenyataan pahit justru terjadi di kota Minab, Iran Selatan. Sebanyak 165 siswi tewas seketika usai sebuah rudal menghantam sekolah dasar putri Sajareh Tayyibeh. Pihak pemerintah Iran dengan cepat menggunakan insiden ini sebagai bukti pelanggaran hukum internasional dan agresi terhadap rakyat sipil. Menanggapi hal ini, Trump justru melemparkan tuduhan bahwa Iran adalah pelaku di balik kehancuran sekolah tersebut. Trump menuding artileri Teheran jauh dari kata akurat. Namun laporan New York Times mengatakan sekolah itu berada sangat dekat dengan target militer yang diserang Amerika. Hal ini mengindikasikan kerusakan berasal dari pihak Washington. Menlu Amerika Serikat Marco Rubio berusaha membela diri dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan dengan sengaja menargetkan sekolah. Tentara Israel mengatakan pihaknya tidak mengetahui adanya serangan di daerah tersebut. Sementara militer Amerika Serikat mengatakan pihaknya sedang menyelidiki laporan tersebut. Janji kedua yang gagal ditepati Trump adalah soal pergantian rezim. Sosok politikus Partai Republik itu sebelumnya berambisi menggulingkan rezim teokrasi Iran dan menyerahkan kekuasaan kepada pihak yang bisa dikontrol oleh Washington. Amerika memang mampu melenyapkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, namun Iran menunjukkan bahwa sistem mereka jauh lebih solid dari dugaan intelijen Barat. Rezim itu tidak runtuh, melainkan langsung menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru pada Senin 9 Maret 2026. Dipilihnya Mojtaba yang merupakan putra dari mendiang Ali Khamenei adalah bentuk pembangkangan terang-terangan kepada Trump. Beberapa hari sebelumnya, Trump secara tegas menyebut bahwa Mojtaba adalah pilihan yang tidak dapat diterima. Usai diangkatnya Mojtaba, Trump kembali mengeluarkan ancaman dan menyebut bahwa pemimpin baru itu tidak akan bertahan lama tanpa persetujuannya. Trump menegaskan dirinya harus terlibat dalam proses seleksi pemimpin layaknya di Venezuela. Ryan Costello, Direktur Kebijakan di National Iranian American Council atau NIAC, menilai penolakan keras Trump justru secara tidak sengaja meningkatkan legitimasi Mojtaba di dalam negeri. Iran seolah mengirim pesan bahwa mereka tidak akan mengikuti jejak Venezuela dan tidak akan ada sosok seperti Delcy Rodriguez yang bisa diajak bekerja sama oleh Gedung Putih di Tanah Persia.
Pada akhirnya kemenangan cepat yang selalu digaungkan oleh Trump kini terlihat sebagai retorika kosong tanpa tujuan yang jelas. Media di Atlantik menggambarkan Trump seperti sedang melakukan sesi jazz improvisasi dalam mengelola perang ini. Ia berulang kali mengklaim bahwa Amerika Serikat sudah menang dan Iran tidak memiliki apa-apa lagi secara militer. Namun di saat yang sama, ia justru menyatakan bahwa Amerika dan Israel belum cukup menang dan akan terus maju dengan tekad yang lebih kuat guna mengakhiri bahaya selamanya. Al Jazeera menyebut Trump kini tengah kesulitan untuk mendefinisikan makna kemenangannya di Iran. Kekuatan udara saja terbukti tidak mampu menggulingkan sistem yang sudah mengakar selama 4 dekade. Sebaliknya, Iran justru berhasil menutup Selat Hormuz dan memicu lonjakan harga minyak dunia yang kini mulai mencekik ekonomi Amerika sendiri. Analis Karim Satjapur menilai, Teheran tahu bahwa opini publik Amerika adalah senjata terkuat mereka. Dengan memperpanjang waktu perang dan menimbulkan kekacauan ekonomi, Iran berupaya melemahkan tekad dari Donald Trump. Berbagai narasi kebebasan meluncur di podium megah, tapi amunisi justru jatuh di atas target yang salah. Ganti rezim mungkin terdengar seksi di telinga kuasa, tapi di tanah para mula ia hanyalah ilusi yang merenggut raga. Konfrontasi ini bukan soal siapa yang paling beringas meninju, tapi siapa yang paling tabah berdiri di atas debu. Kedaulatan bangsa bukan komoditas di meja judi, tak bisa dibayar dengan gerutu, apalagi janji-janji palsu. Maka sampai sejauh mana Washington melangkah dalam perang yang berdarah-darah ini? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.